Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil dari review buku Quranic Studies, Sources and Methods of Scriptural Interpretation karya John Wansbrough. Dari referensi yang sudah saya baca, saya sudah mengelompokkan menjadi 4 pembahasan. Yang pertama biografi, kemudian dilanjutkan isi, pemikiran, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diketahui mengenai biografi dari John Wansbrough. Jadi John Wansbrough ini mempunyai nama John Edward Wansbrough, dilahirkan di Peoria, Illinois pada tanggal 19 Februari 1928. Beliau meninggal pada Juni 2002 di usia 74 tahun. Nah, beliau ini seorang sejarawan Amerika yang mengajar di Universitas London Sekolah Studi Oriental dan Afrika atau disingkat SOAS. Di sana juga beliau berprofesi sebagai dosen bahasa Arab dan sempat menjadi direktur di SOAS. Wansbrough menyelesaikan studinya di Harvard University dan menghabiskan sisa karir akademisnya di SOAS. Beliau ini juga termasuk seorang pemikir yang produktif, terbukti dengan banyaknya literatur yang sudah ditulis dan diterbitkan. Salah satunya yang akan saya bahas yaitu buku Quranic Studies ini. Dan juga beliau ini di tahun 1970 menyebabkan kehebohan ketika penelitian tentang naskah-naskah Islam awal, termasuk analisis dari penggunaan berulang citra monoteis agama Yahudi Kristen, ditemukan di dalam Al-Quran. Masuk ke pembahasan selanjutnya, pemikiran-pemikiran dari John Wansbrough. Yang pertama, pemikiran tentang Al-Quran. John Wansbrough ini skeptis terhadap sajian bukti yang dipegang umat Islam dan Islamolog Barat terkait sejarah Islam awal, utamanya yang berkaitan dengan proses wahyu dan era pengkodifikasian Al-Quran. Menurut Wansbrough, Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad ini merupakan kepanjangan dari kitab Taurat, seperti pengambilan kata setan dalam Al-Quran. Ini dijelaskan beliau di dalam buku Quranic Studies di halaman 61. Kemudian dilanjutkan yang kedua, yaitu isi-isi Al-Quran dinaikkan derajatnya oleh umat Islam menjadi kitab suci yang bernilai mutlak. Nah, menurut Wansbrough, isi-isi dari Al-Quran ini dinaikkan derajatnya oleh umat Islam sendiri, bukan karena Al-Quran ini sebagai kitab suci yang mulia dari sananya, maksudnya dari diwahyukannya. Yang lebih fatal lagi dengan merujuk pada surat Al-A'raf ayat 71, As-Saffat ayat 150 dan As-Saffat ayat 156. John Wansbrough memberi arti kata Alkitab atau Kitabullah yang ada dalam Al-Quran dengan ketetapan atau otoritas. Maksudnya John Wansbrough ini mengusulkan penyebutan dari kitab suci Al-Quran ini bukan dengan disebut kitab suci, tetapi dengan ketetapan atau otoritas. Kenapa John Wansbrough ini sangat enggan untuk menyebut kitab suci Al-Quran ini dengan sebutan kitab suci? Jadi John Wansbrough ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu melepaskan Al-Quran dari jalinan yang transendental, yaitu wahyu Allah, yaitu sebagai wahyu Allah. Nah, oleh karena itu dimunculkan anggapan kata-kata yang disinyalir sebagai tambahan dari Nabi Muhammad. Nah, kata-kata yang disinyalir sebagai tambahan dari Nabi Muhammad ini, John Wansbrough menganggap
menyebutkan kata kul dalam surat Al-An'am ayat 15, surat Ar-Ra'd ayat 36, dan surat Al-Ankabut ayat 52. Di sana, kata kul ini sengaja disisipkan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran adalah benar wahyu Allah. Keberadaannya justru menjadikan Al-Quran tidak logis karena tidak sejalan dengan hegemonitas bahasa yang berlebihan. Nah, dengan begitu, John Wansbrough menyamakan Al-Quran dengan karya sastra syair lain yang harus konsisten dalam penggunaan bahasa. Kemudian pemikiran yang kedua yaitu pemikiran terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi John Wansbrough ini mengenai perjalanan Isra Nabi Muhammad yang disebut di dalam Al-Quran, beliau ini mengungkapkan bahwa informasi di dalam Al-Quran ini tidak benar karena berkenaan dengan perjalanan Isra Nabi Muhammad yang disebut di dalam Al-Quran. John Wansbrough mengungkapkan bahwa informasi dalam Al-Quran itu tidak benar. Disebutkan di surat Al-Isra ayat 1, di situ menunjukkan adanya tambahan. Nah, ayat-ayat tersebut merupakan ayat yang menjelaskan perjalanan malam Nabi Musa dan kemudian dimodifikasi oleh penulis Al-Quran sehingga seolah-olah Nabi Muhammad sendiri yang melakukan perjalanan malam. Nah, hal tersebut bertentangan dengan pemahaman Al-Quran sendiri, di mana ayat tersebut menjelaskan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, John Wansbrough menunjuk kata asro di dalam surat Toha ayat 77 dan Asy-Syu'ara di ayat 52. Kalimat an-asri itu dan kata fa-asri di dalam surat Ad-Duhan ayat 23. Bagi John Wansbrough, ayat tersebut adalah tambahan yang dilakukan oleh para penulis Al-Quran dalam konteks Arab karena Masjidil Haram terletak di Mekah. Oleh karena itu yang otentik adalah Subhanalladzi. Dengan demikian seolah-olah Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan malam. Tapi yang diungkapkan John Wansbrough ini tidak dapat dibenarkan karena dia meninggalkan dua ayat lain yang menyebut kata fa'asri yang ditujukan kepada Nabi Lut dalam surat Al-Hijr ayat 65 dan surat Hud ayat 81. Jadi John Wansbrough ini beranggapan mengenai Isra-nya Nabi Muhammad ini, beliau ini beranggapan salah karena disebutkan di Al-Quran ini kalimat an-asri dan fa-asri ini merujuk kepada perjalanan Nabi Musa. Nah, padahal kalimat an-asri atau kata fa-asri ini juga juga merujuk kepada nabi-nabi yang lain dengan mengambil contoh surat Al-Hijr dan surat Hud yang merujuk kepada Nabi Lut. Dalam menganalisa ayat-ayat Al-Quran, beliau menggunakan dua metode. Yang pertama historis analisis, dan yang kedua literary analisis. Nah, historis analisis sendiri ini sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh para tokoh orientalis sebelumnya dalam menganalisa ayat-ayat Al-Quran. Nah, pendekatan historis dalam keislaman menimbulkan nilai yang berbeda tergantung bidang apa yang dikaji. Metode ini memiliki kelemahan di mana menampakkan sisi luar dari fenomena keagamaan yang dikaji dan tidak mampu mengungkapkan makna yang esensial dan substansial. Nah, pendekatan historis yang dilakukan oleh John Wansbrough ini dalam Al-Quran beliau ini menyebutkan dalam Al-Quran terdapat adanya kesamaan dengan kitab sebelumnya. Nah, oleh karena itu, Wansbrough mengatakan Al-Quran dipengaruhi oleh agama atau tradisi sebelumnya, yaitu Yahudi dan Kristen. John Wansbrough
memandang dalam sejarah Islam tidak ada catatan sejarah awal Islam. Rekaman sejarah Islam baru dimulai atau baru ada setelah generasi sesudah Nabi Muhammad, yaitu generasinya sahabat. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh John Wansbrough ini lebih jauhnya dinilai sebagai skeptisisme. Kenapa kok skeptisisme? Karena dibuktikan ketika menjawab pertanyaan yang diajukan mengenai ketidakpercayaan atas sumber-sumber Islam. Nah, pandangan ini berbeda dengan yang telah berkembang di Barat dan keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran telah dikumpulkan pada masa Khalifah Utsman ibnu Affan. Nah, John Wansbrough menegasikan upaya Utsman dalam hal pengumpulan dan penulisan ayat suci Al-Quran dengan mengatakan hal tersebut hanyalah ilusi atau fiksi dari umat Islam. Kemudian metode yang kedua, literary analysis. Analisa literal adalah kajian sastra. Jadi, penggunaan analisa literal dalam Al-Quran adalah menganggap Al-Quran sebagai karya sastra dan bukan mempunyai nilai transenden. Adapun metode literary analysis ini diterapkan John Wansbrough dalam menganalisis cerita-cerita yang diungkapkan dalam Al-Quran. Menurutnya, adanya perbedaan cerita dalam Al-Quran menunjukkan perpaduan tradisi di dalamnya. Nah, untuk pembuktian dari literary analysis ini, John Wansbrough berupaya mengkritisi ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan Nabi Syu'aib yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 85-93, kemudian surat Hud ayat 84-95, dan Asy-Syu'ara ayat 176-190. Dari ketiga surat tersebut ada perbedaan-perbedaan dalam penyajian cerita. Hanya pada surat Al-A'raf yang dianggap lengkap oleh John Wansbrough. Nah, sebaliknya dalam surat Asy-Syu'ara didapati cerita yang kurang lengkap. Nah, adanya perbedaan tersebut, John Wansbrough berkesimpulan adanya campur tangan dari tradisi sebelumnya, di mana Al-Quran menjiplak tradisi dan motif yang ada dalam Bible. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, setelah membahas dari biografi, kemudian isi, pemikiran, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, John Wansbrough berpandangan Al-Quran bukanlah sumber sejarah yang otoritatif dan tidak cukup menjadi bukti dalam mengungkap sumber dan asal-usul genealogis. Kemudian yang kedua, Wansbrough dalam melakukan kajian terhadap Al-Quran menggunakan metode critical of histories, yaitu kajian kritis terhadap bentuk sastra, dan literary criticism atau textual criticism, yaitu method of literary analysis. Nah, analisis sastra Al-Quran tersebut atau metode tersebut merupakan importasi dari teknik-teknik kritik Bible atau biasa disebut biblical criticism. Kemudian yang terakhir, Wansbrough mendapatkan temuan bahwa Al-Quran merupakan kreasi pasca kenabian dengan terlihatnya berbagai pengaruh Yahudi dan Kristen, juga kemunculan ayat duplikat yang terdapat di dalamnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.